Sejarah Indonesia tidak hanya diwarnai oleh perjuangan dan kemerdekaan, tetapi juga oleh tragedi besar yang menggoreskan luka mendalam. Salah satunya adalah peristiwa kelam Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. Malam 30 September, ketika sebagian besar rakyat terlelap, sekelompok pasukan bergerak diam-diam di Jakarta. Mereka mengaku ingin menyelamatkan negara dari apa yang disebut Dewan Jenderal, sebuah isu yang menyatakan bahwa para perwira tinggi Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun, di balik itu, tersimpan agenda tersembunyi, merebut kekuasaan dan membuka jalan bagi ideologi komunis di Indonesia. Sasaran utama gerakan ini adalah para jenderal petinggi Angkatan Darat. Dengan penuh perhitungan, pasukan yang terdiri dari Cakrabirawa dan anggota militer simpatisan PKI mendatangi rumah-rumah mereka. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat, diculik dari rumahnya. Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Donald Panjaitan, serta Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo mengalami nasib serupa. Jenderal A.H. Nasution menjadi target, namun berhasil lolos meski putrinya yang masih kecil, Ade Irma Suryani, menjadi korban peluru. Ajudannya, Letnan Pierre Tendean, ikut tertangkap dan kemudian dibunuh. Para jenderal itu dibawa ke sebuah lokasi terpencil di Jakarta Timur, Lubang Buaya. Di tempat inilah mereka mengalami penyiksaan yang kejam sebelum akhirnya dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur tua sedalam lebih dari 12 meter. Keesokan harinya, Indonesia diguncang kabar mengerikan. Radio dikuasai oleh kelompok pemberontak, mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi. Situasi politik menjadi genting, rakyat dicekam rasa takut, dan negara seolah berada di ujung kehancuran. Namun di tengah kekacauan itu, muncul perlawanan. Mayor Jenderal Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrat, bergerak cepat mengambil alih komando. Dengan strategi yang terukur, ia memulihkan kendali, merebut markas pemberontak di Jakarta, hingga akhirnya menggagalkan upaya kudeta tersebut. Tak lama berselang, keberadaan sumur maut di Lubang Buaya terungkap. Jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Mereka kemudian dimakamkan secara kenegaraan dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa ini bukan hanya meninggalkan luka dan duka, tetapi juga mengubah arah perjalanan bangsa. Partai Komunis Indonesia dinyatakan terlarang, dan ideologi komunisme dilarang berkembang di Indonesia. Tragedi G30S PKI pun menjadi salah satu pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Sebuah malam berdarah yang selamanya tercatat, bukan hanya sebagai tragedi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kekuasaan yang diraih dengan pengkhianatan dan kekerasan pada akhirnya akan runtuh oleh kebenaran. G30S PKI bukan sekedar kisah masa lalu, tetapi sebuah pengingat bagi generasi penerus agar tidak pernah melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai perjuangan para pahlawannya.